Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya persiapan CPNS 2026 di part 8. Jadi di part 8 ini kita akan bahas TKP ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sikat, let's go. Nah, pada soal nomor 71 ini, yaitu TKP keluar zona nyaman. Anda sudah terbiasa bekerja di belakang meja. Pada suatu hari, Anda mendapatkan tawaran untuk melakukan tugas lapangan. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Yang pertama, mengabaikan peluang yang ditawarkan. Jadi, di sini itu pasif ya. Ini sangat pasif, tidak punya semangat pengembangan diri ya. Yang B, mempelajari untung rugi dari peluang tersebut. Nah, sebenarnya di sini juga cukup bagus ya, karena hati-hati berlebihan ya. Tetapi karena berlebihan, maka itu kita bisa kehilangan momentum dan kurang menunjukkan antusiasme. Yang bagian C, mempelajari dulu tawaran tersebut sebelum menerimanya. Nah, ini analitis ya. Analitis. Tetapi kurang berani, masih ragu-ragu. Jadi dianggap ini sebagai tidak percaya diri ya, tidak percaya diri. Tidak pede lah. Nah, segera mengambil peluang tersebut. Ini adalah pilihan yang menghargai kesempatan ya, proaktif juga, berani berkembang, dan adaptif ya. Jadi mau mempelajari hal-hal baru. Dan yang bagian E, memilih keadaan saat ini zona nyaman berlebihan ini. Jadi tidak mau berkembang nih, tidak berkembang ya. Dan ini sangat bertentangan dengan semangat ASN modern. Jadi jangan pilih E ya teman-teman. Dan jawabannya adalah D, itu adalah pilihan terbaik. Lanjut ke nomor 72. Sebagai seorang pimpinan, Resa harus mampu menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan perusahaannya, baik itu hal yang menyenangkan atau tidak. Bagaimana Resa menyampaikan kepada pegawainya tentang perusahaannya yang sedang merugi? A, segera menyampaikan berita tersebut sesuai dengan kenyataan. Nah, ini itu transparan ya. Jadi transparan. Kemudian juga bertanggung jawab, dan juga ini akan mencegah rumor ya. Jadi ini bisa membantu atau membangun kepercayaan dengan bawahan lah. Yang bagian B, menyampaikan berita tersebut setelah semua pegawai berkumpul bersama. Nah, ini menunda-nunda ya, menunda. Karena informasi penting itu harus cepat ya. Bisa terjadi kebocoran informasi tidak resmi kalau misalkan ditunda ya. Yang bagian C, menunggu situasi sampai yakin betul pegawainya dalam keadaan baik. Ini tidak profesional ya. Kenapa tidak profesional? Karena kondisi emosi tidak relevan ya, dan seolah memanipulasi timing untuk kepentingan pribadi. Nah, ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan nantinya. Yang keempat, menyampaikan berita tersebut melalui grup media sosial kantor. Ini kurang etis ya, kurang etis, karena berita penting itu butuh komunikasi langsung dan bisa dianggap ini tidak serius. Yang kelima, sesegera mungkin menyampaikan berita tersebut karena kondisi darurat, baik cepat, tapi label darurat ini bisa panikan ya. Darurat ini bisa membuat karyawan panik, dan juga karena panik kurang pertimbangan efek psikologis ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya adalah A ya. Lanjut ke soal nomor 73, yaitu TKP mengelola kesalahan pribadi. Jadi, Anda bertengkar dengan seseorang yang Anda cintai karena hal sepele. Sayangnya Anda terlanjur menggunakan kata-kata kasar. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Yang pertama adalah diam saja, biarkan waktu yang menyelesaikan. Nah, di sini itu tidak bertanggung jawab ya, karena didiemin. Dan efeknya di sini juga nanti akan membiarkan luka emosional itu berkepanjangan ya. Bagian B, introspeksi diri dan menenangkannya agar kondisi menjadi lebih baik ya. Baik ya, refleksi itu memang baik ya, tetapi belum ada tindakan reparatif ya, atau memperbaiki ya, masih menghindari permintaan maaf langsung lah gitu. Yang ketiga, meninggalkannya karena kesalahannya sudah di luar batas toleransi. Nah, ini lari dari masalah, tidak
lari dari masalah, tidak bertanggung jawab ini. Jangan pilih yang ini ya, tidak dewasa dan bisa memperburuk hubungan jangka panjang. Nomor D, meminta maaf dan menjelaskan alasan Anda sampai menggunakan kata-kata kasar. Minta maaf benar, tetapi di sini meminta maafnya itu berkelit ya. Jadi mengurangi ketulusan, seolah menyalahkan situasi ya. Ini menyalahkan situasi ya. Dan yang terakhir, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, di sini minta maaf tulus ya. Minta maaf tulus. Kemudian juga ada berjanji untuk tidak mengulanginya, berarti ada komitmen ya. Dan ini menunjukkan kedosaan emosional. Jadi jawabannya itu adalah bagian E ya. Lanjut ke nomor 74, yaitu TKP integritas kejujuran. Anda adalah seorang kasir di sebuah perusahaan swasta. Anda menemukan kelebihan uang kas pada saat membuat laporan pertanggungjawaban. Apa yang Anda lakukan dengan uang tersebut? Nah, yang pertama, segera melaporkan kepada atasan. Nah, ini juga masih prematur ya. Prematur. Kenapa prematur? Karena belum terverifikasi kebenaran datanya. Jadi bisa membuat atasan itu repot dengan laporan yang belum pasti ya. Yang bagian B, menyimpan sementara uang tersebut untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu ada yang mengklaim kepemilikan uang tersebut. Nah, ini berisiko ya, berisiko. Kenapa berisiko? Karena bisa dianggap sebagai kita menyembunyikan uang ya, melanggar prinsip transparansi keuangan. Yang bagian C, membuat ulang laporan dengan teliti. Nah, di sini langkah yang tepat karena apa? Karena sesuai dengan prosedur ya. Dan memverifikasi dulu apakah datanya benar, kemudian nanti kalau misalkan ada kesalahan hitung bisa diverifikasi gitu. Ini sangat sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan. Bagian D, menceritakan kepada rekan dan meminta pendapatnya. Jadi di sini konsultasi memang baik ya, tetapi bisa menyebarkan informasi yang belum pasti ya. Berarti ini bisa rumor. Dan juga kurang mandiri karena apa? Karena di sini meminta pendapat ya. Jadi dia kurang dewasa dalam mengambil keputusan. Nah, yang terakhir, melaporkan kondisi keuangan sesuai dengan realita. Langsung tanpa laporkan tanpa dicek itu bisa menyebabkan kekeliruan ya. Ini bisa menyebabkan kekeliruan ya. Dan juga di sini tidak menunjukkan kecermatan. Jadi jawaban yang paling bagus itu adalah membuat laporan lebih teliti. Lanjut ke soal nomor 76, yaitu TKP tanggung jawab versus ketergantungan. Ketika Toha dan Edi sedang bersama-sama membersihkan halaman rumah, Edi diminta ibu untuk berbelanja, sedang halaman rumah masih sangat kotor. Maka sikap Toha adalah A, melarang Edi karena harus membantu membersihkan halaman rumah. Nah, di sini itu egois ya. Toha di sini egois karena menghalangi Edi menjalankan tugas lain dan juga kurang empati ya. Bagian B, meminta pengertian Edi agar selesai belanja, kemudian kembali membersihkan halaman rumah bersama-sama. Nah, ini menunda-nunda ya. Ini tidak produktif, membuat pekerjaan itu tidak tuntas. Dan juga dia bergantung pada Edi ya. C, meminta ibu menugaskan orang lain untuk berbelanja karena Edi harus membantu membersihkan halaman rumah. Nah, di sini mengalihkan tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Dan juga nanti merepotkan orang ketiga dan tidak menyelesaikan masalah. Bagian D, tetap melanjutkan membersihkan rumah. Nah, di sini mandiri ya. Juga bertanggung jawab. Dan tidak bergantung pada orang lain ya. Juga efisien. Bagian E, tetap melanjutkan membersihkan halaman setelah Edi selesai belanja. Ini juga baik secara koordinasi ya, tetapi waktu terbuang ya, tidak efisien dan juga tidak mandiri sepenuhnya karena masih menunggu orang lain. Jadi jawaban yang paling bagus itu adalah tetap melanjutkan membersihkan halaman, yaitu D.
Lanjut soal nomor 77, yaitu TKP profesionalisme satpam. Sebagai satpam di sebuah perusahaan, Arjuna dituntut untuk bekerja keras menjaga keamanan lingkungan tempat ia bekerja. Satu malam, ada segerombolan pemuda sedang mabuk-mabuk di depan pagar perusahaan. Maka sikap Arjuna adalah bagian A, mendatangi gerombolan pemuda tersebut dan mengusirnya karena khawatir terjadi kerusuhan ya. Jadi ini sudah sesuai dengan SOP ya. Tindakannya preventif. Dan di sini juga sudah tegas ya. Tetapi juga tidak berlebihan, dan ini menunjukkan kewaspadaan yang tinggi. Bagian B, mendatangi segerombolan pemuda dan mengancamnya akan melaporkan ke pihak berwajib. Ini provokatif ya. Ini provokatif dan juga konfrontatif ya. Ini bisa memicu perlawanan atau eskalasi. Karena menggunakan ancaman berarti tidak profesional ya. Bagian C, mendatangi segerombolan pemuda dan menemui salah satu seorang di antaranya untuk mengkoordinir berpindah tempat. Ini terlalu lunak ya, tidak sesuai tugas satpam, seolah-olah bernegosiasi dengan pelanggar. Dan jadi ini kurang tegas. D, mendatangi segerombolan pemuda tersebut dan menyarankan mencari tempat lain kalau mau mabuk-mabukan. Nah, ini karena saran, maka tidak ada kekuatan hukum ya. Jadi tidak efektif dan bisa diabaikan ya. Dan bagian E, mendatangi dengan mengajak segerombolan pemuda tersebut, mengajak beberapa teman untuk mengusirnya. Di sini berlebihan ya. Bisa dianggap menggunakan massa dan menimbulkan persepsi intimidasi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah bagian A ya. Itu dia pembahasan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya biar tidak ketinggalan informasi. Bye-bye.